Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, yang mudah-mudahan insyaallah semakin mendekatnya kita pada penghabisan dari bulan Ramadan ini, justru Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan semangat kita, menguatkan iman kita, ya, menguatkan ibadah kita, menguatkan niat kita, agar kita bisa betul-betul menjadikan akhir-akhir daripada puasa kita ini menjadi puasa yang betul-betul tidak bisa kita lupakan bersama, dan puasa yang memang telah kita lakukan secara totalitas. Kalau Nabi itu ngajarin sama kita, kalau ibadah itu jangan merasa esok kita bisa mengulang, ya. Kalau kita ibadah atau kita berbuat baik, jangan ngerasa kalau besok tuh seolah kita masih punya kesempatan. Nah, karena barangkali di antara kita ada yang tidak lagi berjumpa dengan Ramadan tahun mendatang. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, ya, sehat wal afiat, kita bisa ketemu Ramadan demi Ramadan, sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tetapi sebagaimana kita bersama tahu bahwa yang namanya kematian itu adalah suatu hal yang misteri, maka alangkah baiknya kita itu menjadi orang yang cerdas, seperti orang yang selalu sedia payung sebelum hujan. Hujannya belum ada, mendungnya enggak, tapi kita selalu nyiapin payung, karena nanti kalau hujan kita sudah siap. Begitu juga perumpamaan yang selalu diberikan oleh para ulama. Mereka itu begitu sangat gigih dalam ibadah, sehingga mereka enggak mau ibadah mereka itu menjadi ibadah yang lewat begitu saja, tapi mereka mau mengerjakan ibadah itu dengan totalitas. Mereka mau ngerjain ibadah itu seolah esok nggak ada lagi kesempatan, mereka sudah melakukan dengan semaksimal mungkin yang mereka bisa lakukan. Nabi SAW bersabda, "Shallu sholatul muwadda'." Kata Nabi, kalau sholat itu, sholatlah kamu seperti orang yang sholat terakhir, sholat perpisahan. Kita kalau mau penghabisan Ramadan biasanya yang kita nyanyiin apa? Muwadda' ya Ramadan, gitu kan? Apa tuh arti muwadda'? Muwadda' itu ucapan perpisahan, selamat tinggal. Nah, Nabi SAW bersabda apa? Shallu sholatul muwadda'. Kata Nabi, sholatlah kamu sholat perpisahan. Besok kayak nggak punya kesempatan lagi untuk sholat. Besok kayak udah habis. Ini adalah sholat duhur terakhir. Kalau ketemu sholat asar, ini adalah sholat asar terakhir. Kalau ketemu maghrib, ini sholat maghrib terakhir. Nah, begitu juga kalau kita bisa dikasih kesempatan puasa, anggap ini puasa terakhir. Kayak kita nggak ketemu lagi sama puasa besok gitu. Buat apa? Buat kita benar-benar bisa menjaga. Benar-benar kualitasnya bisa terjaga, bisa kita totalitas. Begitu juga tarawih. Bisa jadi ini tarawih terakhir. Jadi istilahnya kalau lagi datang malesnya tuh, ayo kapan lagi? Kalau ini adalah tarawih yang terakhir, sayang nggak kalau sampai kita melewatinya begitu aja, atau kita tidak mengerjakannya, padahal kesempatannya ada, tapi kita lewatin begitu aja. Enggak. Tapi begitu kita pecut diri kita paksa, kita berusaha untuk menjalaninnya, dan kita totalitas di dalam menjalankannya. Nah, nanti inilah wajahnya para orang-orang sholihin
saat mereka meninggal dunia, mereka tidak menjadi orang yang menyesal. Mereka nggak minta sama Allah dibalikin lagi ke bumi, justru mereka menanti perjumpaan itu. Tapi adapun orang-orang fasik, munafik, apalagi lah orang kafir, coba kalau kita amatin di Al-Quran, pada saat mereka diambil nyawanya sama Allah, mereka minta apa? Balik, kembalikan aku ke bumi, bukan untuk berpisah dengan yang dicinta, tetapi justru la'alli a'malu soleh, agar aku bisa beramal soleh. Mereka kepengen fima tarakt, katanya biar aku bisa beramal soleh dari amal-amal yang kutinggalkan selama ini. Itu bentuk penyesalan, kesempatannya ada tapi gak dilakuin. Karena coba kalau kita pahami bahasanya, buatlah aku kembali agar aku bisa mengerjakan suatu amal yang aku tinggalkan. Kalau sesuatu yang ditinggal berarti tadinya ada, peluangnya ada di depan mata tapi dilewatin, gak dikerjain. Nah, inilah orang-orang yang rugi. Nah, kita selagi masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, punya waktu puasa sekarang, maksimalin puasa kita. Punya waktu untuk tarawih, baca Quran, sedekah, ya, berbuat baik selama kita di bulan suci Ramadan ini, kita lakuin. Apapun kesempatannya itu yang bisa kita lakuin. Nah, kalau kita datang ke pengajian, ya sama. Ini kesempatannya. Khawatir takut besok nggak lagi ada kesempatannya. Takut-takut besok kebetulan peluangnya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tahu entah ada aja halnya bagi kita yang mungkin nggak punya anak, masih jangan sampai tahu-tahu diuji sama Allah, suami sakit, harus ngurus suami, harus rawat suami. Itu kan tadi punya kesempatan. Tapi terus kemudian akhirnya ada musibah, akhirnya menjadi dia terhalang, dia nggak bisa datang. Walaupun dia pun di sana menemukan pahala, tapi kan kenikmatannya duduk di majelis itu kan punya rasa sendiri, betul nggak? Iya, punya rasa sendiri. Pada saat dia nggak dapetin itu, ada sesuatu yang dia rasa hilang. Begitu juga, oh suami aman, semua aman, tapi tahu-tahu iya, orang tua sakit, ada ibu kita sakit, atau mungkin ayah kita sakit, ada tanggung jawab yang harus kita lakuin, yaitu ngurus orang tua. Nah, ini begitu juga, pasti hati ini berat. Itu kan kesempatan yang tadinya ada, kita anggap seolah gampang, besok juga ada kesempatannya, gampang, nanti ada kesempatannya. Tahu-tahu begitu dibenturkan dengan sesuatu yang ternyata betul-betul menghalangi kita, pada akhirnya kita baru menyesal. Taib, enggak orang yang sakit, bukan suami, bukan orang tua, bukan juga anak, tapi ternyata diri kita sendiri yang sakit. Semoga Allah berikan kita kesehatan, ya Allah berikan kita keafiatan selalu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Diuji sama Allah, sakit. Kan Nabi minta kita jaga 5 sebelum 5 datang. Di antaranya sehatik gablas agame. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu tiba. Bukan berarti semua orang bakal sakit, istilahnya gitu. Tetapi yang namanya sakit itu pasti menjangkiti setiap orang umumnya. Tiap orang pasti ngerasain sakit, cuman kadar sakitnya aja yang berbeda-beda. Nah, di saat datang masa itu, entah sakit kita tingkatnya parah atau mungkin ringan, ya umumnya orang sakit biasanya terhalang dengan aktivitas. Sakit demam aja kita nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, iya kan? Sakit gigi, apalagi sakit demam nggak bisa ngapa-ngapain, sakit gigi apalagi, masya Allah. Sakit gigi gak bisa ngapa-ngapain, sakit demam, sakit mata keluar disuruh masuk sama orang, masuk ntar nular. Iya enggak? Ada aja pokoknya yang namanya semua sakit istilahnya. Umumnya sakit menghalangi kita dari
kegiatan, menghalangi kita dari aktivitas. Pada saat masa itu datang, apa yang bisa kita lakukan? Enggak ada. Kita bisa apa? Kecuali menerima. Menentang enggak ada hasil, yang ada dosa. Ya tidak. Pada saat kita menerima, penerimaan kita pahala yang besar. Allah tinggikan derajat kita, Allah hapus dosa kita. Tetapi kembali lagi, ada sesuatu yang hilang dari kita. Ada sesuatu yang hilang, ada ketidaknyamanan yang hilang. Rasa di mana kita merasa senang dengan kebersamaan, dengan hadir di majelis dan lain sebagainya, ternyata hilang. Pada saat masa-masa tersebut datang, Masya Allah, apa yang bakal kamu lakuin? Orang yang biasanya melakukan kebaikan terus-menerus saja, saat datang halangan dia itu merasa menyesal, merasa menyesali waktunya yang hilang begitu darinya. Bagaimana kiranya dengan orang yang gak pernah memaksimalkan kesempatan, orang yang selalu mengabaikan kesempatan, orang yang selalu menghambur-hamburkan kesempatannya. Gampang, ada besok, ya nanti deh, gampang deh insya Allah, entar kapan, yuk kita hadir yuk, besok deh insya Allah, waktu masih banyak. Bagaimana rasa mereka kiranya jika bertemu dengan masa di mana ternyata kesempatan itu sirna? Penyesalan apa yang bakal mereka rasa? Makanya Allah memberikan perumpamaan bagi mereka orang-orang yang punya kesempatan tetapi mereka mengabaikan kesempatan itu. Mereka menyesal di akhirat. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadih. Hari di mana orang-orang yang zalim sama dirinya sendiri itu, di akhirat nanti mereka bakal gigitin jarinya sendiri. Kalau orang nyesal, kalau di sini orang stresnya gigitin jarinya terus. Di sana ada orang begitu juga, tapi bukan jari. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadih. Mereka bukan lagi gigitin jari atau kukunya, tapi mereka gigitin tangannya. Dari bentuk penyesalannya. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadih. Hari di mana mereka makan di tangannya. Dari bentuk penyesalan mereka, yakni mereka gigitin jarinya gak berasa, mereka makanin tangannya gak berasa. Dari bentuk apa? Dari bentuk penyesalan mereka, karena mereka punya kesempatan tapi mereka gak gunain kesempatannya. Ya rahimahullah Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi pernah berdoa, Allahumma la tushghil agli bima yugalgiluhu. Ya Allah, jangan bikin akal saya, pikiran saya ini sibuk sama sesuatu yang bikin saya jadi gelisah. Karena kadang-kadang otaknya orang-orang ini, kalau dia terus-terusan gunain akalnya buat mikir, tapi akalnya disibukin sama sesuatu yang gak guna, maka sia-sia. Khawatirnya sia-sia, mikirnya kejauhan. Banyak gak orang zaman sekarang yang disibukin aja sama pikirannya? Bukan sibuk sama amal, tapi sibuk sama pikiran. Pikiran terus yang sibuk. Pikirannya gak berhenti mikir, apa tidur gak bisa, apa gak bisa, apa ngapain gak bisa, mau ini gak bisa. Kenapa? Kehambat pikirannya sendiri. Ya Allah, kesian orang-orang yang kayak gitu. Seolah mereka tidak yakin dengan adanya Allah yang maha mengatur segalanya. Kayaknya kalau bukan dia yang ngatur nggak kelar. Ini orang-orang yang ciri-ciri orang perfeksionis ya. Katanya kalau bukan dia yang ngatur nggak kelar. Wala galbi biman la yarhamuh. Ya Allah, jangan sibukin hati saya, ya, nyayangin orang yang nggak punya cinta buat saya. Ada orang jatuh cinta sama orang, siang malam mikirin dia, hatinya sama dia mulu. Tapi sayang punya disayang, cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Nggak, walah, senyuman dia nggak dapat dari yang dicinta itu. Senyuman dia nggak dapat dari yang dicinta.
Kata siapa namanya? Istilahnya kalau kata Imam Sya'rawi bilang, ya Allah jangan bikin hati saya ya menyayangi atau jatuh cinta dengan seseorang yang gak punya cinta yang sama dengan saya. Kalau kata Imam Ghazali, suatu kebodohan kamu tahu orang itu tidak menyukai dan tidak mencintaimu, kamu masih tetap mengharap cinta darinya. Itu kebodohan, minal hamaga katanya. Itu dari bentuk kebodohan seseorang. Tapi bentuk gila seseorang, kata orang dianggap gila saat kamu masih mengejar orang yang tidak menghargaimu. Anta gharam, anta maghrum. Orang gak hargain kamu masih kejar. Orang gak toleh kamu, gak hawil kamu, gak bahkan kamu setengah dilepek sama dia, masih diudak-udak. Anta gharam, anta majnun. Kalau kata Imam Ghazali, ada minal junun. Itu bagian daripada gila. Bodoh mengejar orang yang gak punya cinta yang sama. Hati ente jatuh cinta sama orang gak cinta mente, gak sayang sama ente, dia masih tetap sayang sama dia. Ada namanya bodoh, minal hamaga. Walakin minal junun, tapi tergolong orang yang gila. Orang yang gak hargain kamu terus ngejar-ngejar dia. Mau dapat apa kamu dari dia? Maka Imam Sya'rawi bilang, ya Allah jangan bikin nih hati sibuk ngurusin orang yang gak punya cinta sama saya. Gak guna. Kita disuruh sayang sama semua, rahmat sama semua, bukan satu. Karena kalau udah satu, mikirin satu yang gak punya rahmat sama kita, udah ente bakal makan enak gak enak rasanya. Tidur di kasur enak gak enak rasanya. Gara-gara apa? Kata galau berjamaah, jangan ajak-ajak anak kalau begitu. Itu bukan galau berjamaah, jangan ajak-ajak anak kalau itu. Ya, itu umum. Orang kalau dia nggak ngerasain al-mahabbah kayak gitu, ya khasarah. Maka Imam Sya'rawi bilang, wala qalbi bima la yarhamuh. Jangan pernah sibukin hati saya ya untuk seseorang yang nggak punya rasa cinta terhadap hati saya. Orang yang gak kesianin saya, orang yang gak cinta sama saya. Wala waqti bima la yanfa'uh. Ya Allah, jangan kamu sibukin waktu saya untuk sesuatu yang gak guna. Kata Imam Sya'rawi doanya, jangan sibukin akal terhadap apa yang bikin gelisah. Jangan sibukin hati yang gak punya cinta kepadanya. Jangan pernah nyibukin waktu saya ya Allah kepada sesuatu yang gak ada gunanya. Itu Imam Sya'rawi, bijak banget. Mintanya sama Allah itu bijak. Kadang-kadang kalau kita itu kan minta sama Allah hanya seputar hajat yang kita mau. Tapi kalau orang soleh udah bukan tentang hajat, bahkan memanage dirinya pun dia minta sama Allah. Jadikan akal ini tidak disibukkan untuk sesuatu yang membuat dia gelisah. Jadikan hati ini untuk sesuatu yang membuat dia tenang. Jadikan waktu ini ya Allah bahkan untuk manajemen waktu, manajemen akal pikiran, manajemen menata hati. Orang saleh minta sama Allah. Kalau inti masih minta apa? Katanya macam-macam. Segitunya kita minta macam-macam pun gak ada salahnya. Karena kata orang sallallahu walau milih fil bait. Kata mintalah sama Allah walaupun minta garam untuk rumah. Suruh mintanya sama Allah, jangan minta sama orang. Ya Allah tibang garam, minta. Tibang garam, minta. Kalau kata orang soleh bilang sallallahu, mintalah sama Allah walau cuman soal apa? Sendalmu yang putus. Biar disambung, jangan minta sama orang, minta sama Allah. Karena orang cuma bisa ngecewain doang. Kalau minta sama orang, enggak. Sendalannya putus ya Allah. Jangan pasang status, kalau nanti pasang status dikirim.
Sendal putus ya, pasang status ente dikomenin sama semua orang. Ya, dari sekian banyak yang komen, siapa yang kirimin ente sendal? Hah? Mungkin ada teman-teman yang baik, ngelihat ya Allah teman anda sendalnya putus, kesian, kirimin deh. Ada nggak ya pernah begitu? Banyak kan? Ada kan? Iya. Lagi masang status pengen bakso, tahu-tahu bakso kirim. Mungkin ada teman-teman yang baik kayak gitu, kita nggak tahu. Ya Allah, makanya orang saleh minta sama Allah begini. Kita minta hatta bakso, minta sama Allah. Hatta bakso, hatta sendal putus, hatta garam yang ente mau, minta sama. Jangan minta sama orang. Rabbi kun li wa kun ma'i waj'alni bika agwa. Ya Allah, katanya Imam Sya'rawi, selalulah ada untukku, selalulah engkau bersamaku ya Rabb, dan jadilah, ya, jadikanlah diriku ini sosok yang kuat karenamu ya Allah. Nggak ada gelisah, nggak ada kecewa dalam hati. Orang-orang yang kuat-kuat itu nggak punya gelisah dalam pikirannya, tidak ada kecewa dalam hati, nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, inilah kita yang terus menyibukkan diri kita di dalam kebaikan. Kalau ditanya apa yang dicari, kita kepengen ngisi waktu kita untuk sesuatu yang tidak sia-sia, mengisi waktu kita untuk sesuatu yang tidak berguna mudah. Ente duduk aja di rumah bengong, waktu itu udah terbang sia-sia. Ente setel aja TV, duduk nonton, waktu ente udah terbang sia-sia. Ente pantengin aja handphone berjam-jam, yakni waktu ente aghlabiyah tuh umumnya terbuang sia-sia. Tetapi untuk membuat waktumu menjadi tak sia-sia, kau butuh sesuatu yang lebih. Ente harus berjuang. Ada yang harus ente lawan, yaitu hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan agar kita selalu bisa memenuhi waktu-waktu kita di dalam kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut kajian kita daripada kitab At-Tibyan, namun sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم عن سائر الأمة أجمعين. وعن القشيري قال أفضل الصدق استواء السر وعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال الصادق والذي لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقل الذر من حسن عمله ولا يكره اطلاع الناس على سيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين. Al-Qushairi, Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, kembali lagi beliau menerangkan kepada kita tentang apa itu artinya tulus. Apa itu artinya tulus atau ikhlas? Afdhalus sidq, hal yang paling utama dari apa? Dari suatu kebenaran, dari suatu kesungguhan, dari suatu ketulusan, katanya. Apa itu? Istiwa usir wa alaniyah, kesetaraan yang tersembunyi ataupun yang nampak. Jadi kalau kamu tanya yang disebut dengan tulus yang sebenar-benarnya adalah apa itu?
luar dalam, yang kelihatan sama nggak kelihatan sama. Gitu aja, ngertiin yang paling gampang. Yang kelihatan sama nggak kelihatan sama. Jangan kamu di depan orang kelihatan baik, ya, tapi ternyata di dalam punya unek-unek lain. Atau saat kamu mengerjakan suatu amal, kamu terlihat semangat, tapi ternyata di dalam terbebani. Nah, hal ini unik nih. Banyak orang-orang menganggap keberatan amal itu membuat kita depresi. Kebanyakan wirid bikin kita depresi. Katanya nggak kuat. Ada yang bilang begitu? Suka ada orang yang ngomong kayak gitu. Ini kayaknya keberatan wirid nih. Ini wiridnya kebanyakan. Makanya jadinya stres. Ya nih, saya katakan sekali lagi, tidak ada wirid yang bikin orang depresi. Nggak ada. Poinnya simpan dulu. Tidak ada amalan dari amal baik yang membuat orang depresi atau orang menjadi stres. Jikalau ada amalan yang kamu amalkan, ternyata amalan itu terkesan memberatimu atau membebanimu, itu yang terbebani adalah dirimu, bukan amalannya. Tolong ya. Misalnya kamu dikasih amalan, amalannya baca apa? Oke, kita umumi yang paling umum aja. Orang itu selalu jadiin dalangnya wirid sakron. Wirid sakron sebagai wirid yang bikin orang yang baca nggak kuat. Saya nggak tahu pencetus ini siapa yang mencetuskan di awal, tapi sampai detik ini, sampai saat ini saya nggak pernah dengar dari guru-guru saya yang menyatakan bahwa wirid sakron itu membuat orang itu yang membacanya kuat nggak kuat. Nggak ada. Baca-baca aja. Wirid sakron itu kalau nggak kuat-kuat bisa gila. Wirid sakron katanya kalau bacanya nggak kuat nanti bisa gila, bisa stres, bisa dan lain sebagainya. Ada statement dari pihak-pihak terkait. Mungkin bagi saya, mereka yang menstatementkan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari statementnya. Kenapa saya katakan begitu? Apa dasarnya amalan membuat orang gila? Di mana dasarnya? Apa ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa dari kamu kebanyakan sholat nanti gila, kebanyakan zikir nanti gila? Pernah nggak kamu nemuin ada yang begitu? Jangan banyak-banyak doa, barang siapa yang banyak-banyak doa nanti stres. Yang ada justru kita dapat kebalikannya dong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hada umuman. Ini payung utamanya, landasan utamanya. Firman Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi. Jika ada amalan yang kita amalin, kita bukan jadi tenang, jadi tertekan, jadi depresi, itu yang salah kita. Yang salah di mana Ustaz? Salahnya tadi saya katakan, kamu kelihatan getol dalam wirid, tapi ternyata batinmu terpaksa menjalaninya. Jadi kamu gak enjoy. Makanya sudah ditekankan sama para ulama bahwa Nabi SAW bersabda, Allah itu tidak pernah jenuh sama kamu sampai kamu yang jenuh sama Allah. Coba pahami hadisnya. Allah tidak pernah jenuh kepadamu sampai kamu jenuh kepadanya. Artinya gak ada amalan yang buat Allah jenuh sama kamu, bikin kamu jadi orang gak bener. Yang ada sampai kamu yang jenuh sama Allah. Artinya apa? Karena itu amal gak datang dari hatimu, kamu waktu ngerjainnya ketekan. Kayak orang baru pertama ngaji aja. Tahu orang baru pertama hadir kajian, ntar nanya, jam berapa? Jam berapa? Nanya jam mulu. Jam berapa? Kapan kelarnya? Iya, kapan kelar? Kenapa? Karena kan mereka belum datang ngaji pakai hati. Betul kan?
Mereka belum, mereka masih ada sebagian dari mereka itu terpaksa. Apa yang memicu itu semua? Yang memicu itu semua awalnya adalah dorongan hawa nafsunya. Perang batinnya itu sama hawa nafsu. Wah, gak nyaman, masih banyak kerjaan nih. Berapa lama lagi? Ya, pulangnya tuh buru-buru. Besok tetap ngilang, gak datang-datang lagi. Ya, karena tekanan batin ya, tekanan. Ngajinya tekanan batin. Atau dikasih wiritan, amalan wirid pertama sekali, 2 kali, ya Allah kapan kelarnya ya. Sambil wirid tapi tasbihnya diliatin dulu sama dia, di kapan kelarnya lagi dilihatin. Tanya itu ngerjainnya ikhlas apa enggak? Karena kalau orang yang benar-benar tulus nggak sibuk lagi ngurusin tentang berapa yang tersisa, dia akan menikmati dari apa yang dia baca, dia enjoy. Nah di sini kalau kamu mau paham arti ketulusan yang sesungguhnya, ketulusan itu yang terlihat atau yang tidak, baik yang nampak dari wujudmu ataupun yang tertutup terselubung di dalam hatimu, huwa sawa. Ini dia sama. Saat kamu menyapa orang, saat datang sapaan itu dari hatimu, maka kamu akan enjoy menyapanya, penuh sukacita. Apa kabar, ahlan wa sahlan. Kamu gak akan terbebani atas hal itu karena kamu menyapa dia. Tapi saat kamu terpaksa, otot mulai tegak, gak nyaman. Katanya satu sejadah itu cukup luas untuk diduduki 2 orang yang saling jatuh cinta. Satu sejadah cukup luas, bahkan sangat luas untuk diduduki oleh 2 orang yang saling jatuh cinta. Tapi dunia seisinya terasa sempit untuk 2 orang yang saling membenci. Dunia seisinya terasa sempit untuk 2 orang yang saling membenci. Ya ada dia lagi. Ente ngumpet sana ngumpet sini, katanya perasaan dunia sempit. Duduk di sini nggak nyaman, itu nggak nyaman. Dalam satu majelis ada orang yang kamu nggak suka, nggak datang lagi ke majelis itu. Kenapa? Karena bentuk ketidaknyamanan kamu dengan orang yang kamu benci. Ini ukurannya hati. Hati yang luas membuat apapun menjadi luas. Orang yang tulus saat mengerjakan amal ibadahnya diiringi dengan hatinya, menjelma dalam wujud perilakunya, maka di situ akan terlihat betul-betul tulus dari perbuatannya. Gak ada tekanan apapun yang mendasar dari dirinya, gak ada. Nah, begitu juga amalan, zikir, wirid, ibadah seseorang dalam melakukannya, saat itu datang dari hatinya tulus, emang aneh kepengen, emang saya mau, memang itu adalah pilihan saya, emang saya yang memutuskan sehari saya ingin baca zikir dari subhanallah 1000, dari istighfar 1000, itu adalah keputusan saya. Saat kamu berani memutuskan itu untuk dirimu, apapun konsekuensinya akan kamu hadapi. Walaupun awalnya tertekan, walaupun awalnya mungkin terkesan lelah, terkesan letih, tapi lambat laun itu akan menjadi kebutuhanmu. Ada yang kurang dalam harimu jika kamu gak ngamalin yang biasa kamu amalin. Iya apa enggak? Ada orang dawam baca ratib, matanya gak bisa merem tuh, aneh belum baca ratib. Ada yang kurang. Ini udah bukan tentang paksaan lagi. Ini udah bukan tentang dijajah lagi. Tapi bagi yang terpaksa, nanti dulu aneh gak bisa diajak ngomong, aneh belum kelar ini, belum kelar ini, belum kelar ini. Wah, repot deh. Ntar dulu gak bisa diajak ngomong, ya. Sampai suaminya ngambek-ngambek kadang-kadang, katanya istri saya kok gara-gara ngaji jadi gak bisa diajak ngobrol. Kebanyakan? Wih. Subhanallah. Itu semua kembali kepada diri sendiri. Kita lagi belajar makna tulus. Kita lagi belajar makna tulus, kita lagi belajar makna ikhlas.
Maka kita belajar dalam setiap kali kita melakukan suatu kebaikan harus yang ketutup sama yang terlihat harus sama. Yang kita senyumin bukan cuman muka yang tersenyum, tapi itu juga hati. Saat kita sholat bukan cuman wujud zahir lahiriah kita yang sholat, yang takbir, yang ruku, yang sujud, tapi libatkan hatimu juga. Maka saat kita beribadah, wah ternyata porsinya lebih banyak daripada biasanya, kamu gak ngegerutu. Ada gak orang dikasih kue lebih ngegerutu mulu? Ada orang dikasih makanan ngegerutu, lebih makanan gak ngegerutu. Kenapa sih banyak banget makanan, bilang ini jangan ngirim-ngirim lagi besok. Apa justru hatimu dengan adanya kiriman itu kamu girang? Senang. Padahal belum tentu kamu bisa makan semua. Iya apa enggak? Tapi kelebihan yang dikasih itu tidak membuat kamu terbebani dengan lebihnya. Harusnya orang beriman saat dia mendapatkan jatah lebih jadi kebaikan, itu bukan sesuatu yang dibicarakan olehnya. Kenapa lebih? Kadang-kadang kita hadir pengajian molor setengah jam aja repot banget. Lewat setengah jam nih kok tumben Ustazah. Lewat setengah jam kok tumben Ustazah. Setengah jam aja diungkit-ungkit terus Ustazah. Padahal dikasih kue lebih ente. Iya, kuenya cuma untuk lahirin ente. Batinnya ente. Harusnya kan ya udah hari ini dapat lebih, besok dapat porsinya misalnya gitu. Begitu juga hari-hari lainnya, kita nggak ada yang tahu. Tapi sudah sepatutnya untuk kebaikan kita tidak berkata kenapa lebih. Kamu tuh seolah kayak Allah bilang ente dikasih lebih kebaikan aja kok nanya kenapa lebih. Emang nggak mau kata Allah. Padahal kita dikasih apapun lebih dari nikmat yang lain, kita nggak pernah nanya kenapa lebih. Ada orang hari ini ngasih kerudung, sekali ngasih 2, kenapa ngasih 2? Pernah ente tanya? Ada orang ngasih baju, toto sekali ngasih 2, ente tanya, ente kenapa ngasih 2? Gak ada, karena manusia saat dikasih senang, makin banyak dikasih makin senang. Betul gak? Saat kita dikasih satu kebaikan, makin banyak dikasih, harusnya kita juga makin senang. Begitu juga tolak ukurnya dalam taat. Tolak ukurnya dalam taat. Kemudian Anil Harith Al-Muhasabi rahimahullahu taala, as-sadiq walladzi la yubali walau kharaja an kulli qadri lahu fi qulubil khalaiq min ajli salahi qalbih. Orang yang sungguh-sungguh, ini orang yang benar-benar sungguh-sungguh, dia adalah orang-orang yang enggak peduli. Meskipun dia keluar dari mana? Keluar dari penilaian orang tentangnya. Orang selama ini nganggap dia orang hebat, orang selama ini nganggap dia orang penting, orang selama ini nganggap dia orang yang perlu diperhitungkan. Ternyata datang satu waktu ada sikap dia yang membuat orang yang selama ini mengira dia orang hebat, mengira dia orang baik, jatuh pandangan itu. Oh, kamu udah gak jadi orang yang saya anggap itu tadi. Kalau kamu orang yang sungguh-sungguh tulus dalam berbuat, maka kamu gak bakal peduli sama orang menilaimu seperti apa. Karena standarmu bukan tentang penilaian orang. Kalau kita ada di dalam standar tentang penilaian orang, maka kamu orang-orang yang masih levelnya orang dunia banget. Kamu gak pantas menyetarakan dirimu dengan orang solehin. Karena orang soleh itu mereka gak pernah mikirin tentang penilaian orang terhadap diri mereka. Ustazah, bukannya kita itu dalam beramal itu harus ada hablum minan nas? Betul. Tapi itu gak ada kaitannya tentang orang nilai kamu. Yang dimaksud dengan hablum minan nas,
kamu bersikap baik dengan orang, bukan tentang kamu menentukan sikap orang kepada kamu. Kamu disuruh bersikap baik sama orang, selalu berbuat baik sama orang, bukan mati-matian membuat orang selalu menganggap kamu baik. Beda loh. Saat kamu berbuat baik sama orang, kamu akan berbuat setulusnya kamu, serelanya kamu, seikhlasnya kamu. Tetapi kalau yang kamu lakukan adalah tentang orang menilai kamu adalah orang baik, seumur hidup kamu akan diperbudak dengan penilaian orang. Dan itu sangat melelahkan. Ini tentang orang nilai kamu. Maka kamu akan ketakutan, kelihatan jelek, kelagapan, baju berantakan dikit kepanikan, ada satu mulut keceplosan dikit kewalahan dia, bingung, ya Allah mana tadi ngomong begitu di depan dia. Tapi kalau kamu mau tanya as-shadiq, siapa mereka orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam berbuat? Mereka adalah orang-orang yang gak peduli dengan pandangan orang terhadap dirinya. Nanti mau anggap aneh apa aja terserah deh. Toh kan yang saya lakuin yang penting lillah. Saya udah berbuat semaksimal mungkin versi saya. Adapun orang nilai itu lumrah. Emang semua orang demennya jadi juri. Jangan orang, kita pun terkadang menjadi juri bagi orang lain. Betul kan? Jangan orang, jangan kamu khawatir tentang orang. Kita terkadang menjadi juri bagi orang. Orang pakai baju apa kita yang juriin. Buat aneh tuh bajunya cakep tapi tapi ada tapinya. Buat aneh tuh orang baik tapi berarti kita juri bukan buat dia. Juri, kita juri untuk orang lain. Padahal hal itu nggak bagus untuk kita menjadi juri bagi orang lain. Adapun orang lain menjadi juri bagi kita, biarin aja. Semua orang juga boleh jadi juri. Kalau kamu nonton jurinya apa? Indonesia Idol. Yang kerenan dikit deh. Apa? Kalau kita lihat apa itu American Got Talent misalnya, ada juri yang jutek banget, iya kan? Si Simon tuh jutek banget. Siapa itu? Jutek banget kata. Orang dapetin tombol penilaian baik dari dia tuh setengah mati. Tapi kalau ada satu orang berhasil menarik perhatian dia, yang dia okehin pasti membuat juri yang lain jadi oke. Ya, juri yang lain pasti oke. Yang nggak suka oke itu dia, yang jarang oke itu dia. Yang lain muji, dia doang bilang enggak. Biasa aja buat saya. Nggak ada yang spesial. Pokoknya untuk dapat tombol dari dia, aduh susah banget. Ketahuilah, dalam hidup setiap orang, saat kamu memerankan satu peran dalam hidupmu, kau akan ketemu dengan orang yang seperti itu. Kamu akan ketemu sama Simon lain. Siapa sih namanya? Saya nggak tahu. Ya dialah itu maksudnya. Kamu akan ketemu setiap dari kamu. Kamu ngapain aja, dalam hidupmu akan selalu ada dia yang anggap kamu biasa aja, yang anggap kamu nggak lebih tuh, nganggap kamu nggak ada kelebihannya, bahkan mungkin cenderung mengomentarimu dengan pedas. Setiap dari kita.
nggak luput dari penilaian seperti juri-juri itu. Artinya mau kamu baik kayak malaikat lagi, kamu akan ketemu juri-juri itu. Tugasmu hanya tetap berusaha menjadi baik di mata Allah, bukan di mata para juri-juri itu. Bukan di mata para juri-juri itu. Kamu cukup jadi orang baik aja. Kamu cukup berbuat sebaik mungkin yang bisa kamu buat. Adapun juri-juri itu, mereka memang peran-peran yang sudah Allah perankan bagi setiap jiwa manusia akan tetap terus ada. Datang satu masa di mana mereka sepakat memujimu, tapi akan ada satu masa mereka bertentangan dalam memujimu. Bahkan boleh jadi mereka sepakat tidak memujimu sama sekali. Itu udah biasa. Yang menjadi standarmu bukan tentang mereka. Kalau mereka, para orang-orang Amerika yang pada kepengen punya status talent tadi, mereka mau dianggap sebagai orang yang punya talent, mereka itu adalah orang-orang yang sedang mengejar penilaian para juri. Kalau kamu seperti mereka, apalah bedanya kamu? Mestinya kita ini adalah orang-orang yang mencari penilaian siapa? Allah. Satu-satunya zat yang layak untuk memberikan kita penilaian hanya Dia. Cukup kamu punya hati dilihat olehnya, dan memang hanya Allah yang punya akses untuk melihat hatimu, maka jadikan tempat Allah melihat adalah tempat terbaik versi dirimu. Udah. Saat Allah melihat hatimu, itu adalah versi terbaik kamu. Nggak usah jadi yang apa-apa, nggak usah jadi siapa-siapa, nggak usah kepengen jadi si ini, nggak usah kepengen jadi si itu, nggak usah berharap nikmatnya si fulan menjadi nikmatnya kita, dan seterusnya. Cukup menjadi dirimu dengan versi terbaikmu. Dah, itu aja. Begitu juga dalam amal kita, dalam berbuat, dari kita beribadah dan seterusnya. Maka penilaian orang bukan menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Maka kata Imam Harith Al-Muhasabi, pada saat seseorang yang sungguh-sungguh atau orang yang tulus ini memiliki sifat ini, maka berarti dia adalah orang yang hanya peduli tentang kebenaran hatinya. Dia sayang berarti sama kebenaran hatinya. Dia sayang sama kesehatan jiwanya. Dia peduli terhadap mentalnya. Karena kamu tahu orang-orang yang sekarang pada kena sakit mental, pada kena sakit jiwa, ya, jiwanya sakit, itu sebabnya apa? Karena mereka terlalu peduli dengan juri-juri yang ada dalam hidup mereka. Jadi kalau pakai lipstik udah lupa tentang yang dia suka, ini tentang orang puji dia. Jadi kalau dia berias, dia berdandan, ini bukan tentang dia ngaca melihat versi terbaik wajahnya di mata dia, tapi dia itu make karena dia pernah dapat pujian dari orang saat dia pakai itu. Maka itu diingat-ingat sama dia, maka dia jadikan standar kecantikannya adalah pujian orang itu. Coba kalau kamu pikir-pikir, betapa sayangnya kamu yang selama ini hanya melakukan sesuatu atau bahkan berdandan untuk dirimu sendiri pun hanya sesuai dengan penilaian mereka terhadap kamu. Waduh, bahkan kamu sendiri udah gak bisa. Jadi kamu mau beli ini sama ini, kamu pakai, nanti kamu nanya sama orang, cakep gak? Bagus gak? Pantas gak? Saya kalau orang kayak gitu jujur, kalau saya kadang suka bingung, karena saya kalau beli apa-apaan saya gak butuh pendapat orang. Nggak, saya kalau suka apa-apa saya gak butuh pendapat orang, karena saya cuma mau yang hati saya suka. Apapun itu, hatta minyak wangi,
Minyak wangi. Orang bilang ini enak, saya cium nggak enak. Nggak suka. Kalau saya nggak akan. Selera kan, balik kepada selera. Nah, sini selera, cuman ini tentang yang kamu suka. Karena kalau yang kamu pakai cuman tentang kata orang, aduh, capeknya minta ampun. Jujur. Dan itu semua obat buat menyehatkan jiwamu. Kamu gimana caranya terbebas dari belenggu hati yang sakit, jiwa yang terkekang, ya, kemudian merasa dirimu itu harus hanya tampil sempurna, tapi ini bukan tentang kesempurnaanmu, tapi ini tentang orang melihatmu sempurna. Lihat, unik kan orang zaman sekarang. Bukan tentang dia yang mau jadi baik, mau jadi sempurna, tapi ini tentang memberikan kepuasan orang yang melihat kamu tampil sempurna. Untuk apa? Untuk apa begitu? Makanya banyak yang kena mental. Maaf, banyak influencer mengalami turunnya follower, turunnya liker, mereka kemudian frustasi. Mereka bahkan sampai ke fase depresi. Yang parah-parah sampai membawa mereka pada menghabisi nyawanya sendiri. Kenapa? Tanya sama mereka. Tanya kenapa? Karena mereka itu tidak hidup untuk mereka. Mereka hidup untuk yang memuji mereka. Mereka hidup untuk likernya, mereka hidup untuk followernya, dan mereka akan terus diperbudak oleh itu. Maka saat followernya turun, saat likernya turun, mereka bingung. Apa yang kurang dari saya? Saya harus apa lagi? Saya harus gimana lagi? Gimana caranya likernya nambah? Gimana caranya followernya nambah? Ya udah, gimana nggak mau gila? Ternyata circle sempitnya hidup kita, nggak usah di dunia maya, kita di circle sempit kita, tanpa kita sadarin cara hidup seperti itu sudah mulai mendaging dalam diri kita. Ini tentang orang menilai kita. Subhanallah, dari sini kita paham, oh ternyata saat kamu dianggap oleh orang itu kamu bukan siapa-siapa dan hatimu berada pada level biasa aja, maka di situ adalah yang menandakan jiwamu sehat. Kamu orang tulus. Tapi saat penilaian-penilaian itu masih bermasalah untukmu, berarti di sini ketemu jawabannya. Oh, ternyata kita bukan orang tuh. Wala yuhibbu ittila'un nas ala mathagil dzur min husni amalih. Orang yang benar-benar tulus dan sungguh-sungguh, dia nggak suka sedikit aja, walaupun hanya seberat dzarrah, yakni sedikit aja, kelihatan dari sisi versi baiknya dia. Orang nampak, orang tahu, orang lihat. Nggak sengaja kamu misalnya minjemin temen uang, teman kamu lagi betul-betul butuh, kamu kasih pinjaman sama dia. Nih, itu versi kamu, kebaikan kamu. Kamu bilang sama teman kamu, jangan sampai ada orang yang tahu ya. Saya minta tolong, saya nolong kamu ini, tapi saya nggak mau ada yang lain tahu. Kamu udah wanti-wanti. Ternyata diketahui oleh orang. Teman kamu yang lain datang terus muji. Ente Masya Allah, ternyata si ini kemarin lagi kesusahan, ente yang tolong. Masya Allah, pahala ente gede banget. Masya Allah. Suatu saat, padahal baik kan, terkesan baik kan, tapi kalau kamu orang yang sungguh-sungguh tulus, kamu merasa kenapa pakai ketahuan? Bukannya tentang orang yang nggak tahu yang bikin kamu nyesel, orang tahu malah bikin kamu nyesel. Kenapa pakai ada yang tahu?
Karena menjadi orang yang menyembunyikan suatu kebaikan itu, waduh, ini adalah ciri-cirinya orang soleh banget sebetulnya. Orang soleh kan begitu. Kita lihat dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya, mereka dalam bersedekah mengisi bahkan kolam air aja nggak ada yang tahu sampai dia wafat. Kolam air di kamar mandi untuk orang sholat subuh. Kolam airnya dia yang isi. Setiap subuh orang masuk ke masjid, air kolamnya udah penuh semua. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalnya tiap malam kelilingan Madinah, naroin depan pintunya fakir miskin di sana gandum. Tiap malam fuqara Madinah diiterin sama dia gandum, diiterin ditaruh di depan pintunya tiap malam. Subhanallah, gak ada orang tahu. Kapan orang tahu? Dia meninggal, orang mandiin, orang menemukan ada garis tali tambang yang seolah ini bukan garis baru, tapi ini adalah garis kapalannya orang yang selama ini mikul beban berat. Tapi orang saat itu yang mandiin pun nggak punya jawaban apa yang dilakukan Imam Ali Zainal Abidin saat itu, nggak ada yang tahu. Mereka nggak paham, mereka nggak tahu. Terus tahunya kapan? Begitu setelah beliau wafat, tidak selang beberapa lama orang fakir miskin bertebaran di Madinah. Yang tadinya nggak pernah ada kelihatan orang minta-minta, mulai bertebaran di Madinah. Akhirnya orang nanya, loh, kamu ini orang Madinah apa orang pengungsi? Dijawab, kami orang Madinah asli. Kemarin kemana aja? Kok kamu baru pada keluar serentak begini? Dijawab, selama ini hidup kami ada yang nanggung. Kan itu luar biasa. Hidupnya selama ini ditanggung oleh orang yang tidak pernah kami ketahui. Dan ternyata setelah berapa minggu ini orang itu tak kunjung datang, maka kami pun dilanda kelaparan yang mengharuskan kami untuk keluar mencari makan. Dan disinilah kami baru di situ diketahui ternyata orang yang dalam waktu dekat ini wafat adalah Imam Ali Zainal Abidin. Sebegitunya mereka nutupin diri mereka, sakingan nggak kepengenan ada orang yang tahu. Orang tulus, mereka merasa sesuatu yang memberatkan mereka saat ada orang tahu kebaikan dia. Ada orang di Zambal, penggali kubur di Zambal. Suatu ketika ada kabar orang meninggal mau dikubur. Bahkan di Zambal itu sudah sejak dulu memang sudah tertimbun jutaan wali ada di dalam sana. Pada saat digali kubur tersebut, orang lagi digali kuburan di situ, ternyata begitu digali, kuburannya terbuka, penghuni kubur itu lagi duduk baca Quran di dalamnya. Ini kuburannya digali, dia lagi baca Quran di dalamnya. Pas dibuka, terlihat bukan seperti lubang kubur, tapi terlihat seperti satu ruang di mana dipenuhi dengan keindahan, ya, ruang yang begitu indah terlihat. Orang itu duduk di dalamnya sedang mengaji Quran. Begitu dilihat dibuka di kuburannya, dia ngomong uskut wala takallam, tutup. Cuma ngomong, diam, jangan ngomong sama siapapun, tutup lagi kuburan saya. Bahkan setelah wafat pun orang soleh nggak kepengenan dia diketahuin dari amal perbuatannya. Dan kita belajar sedikit-sedikit, nggak diketahuin dari kebaikan kita tuh nggak buat kita rugi. Karena semua kebaikan yang kita lakuin itu tersimpan rapi di catatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan balasannya Allah itu nggak pernah nggak sesuai dengan apa yang kita buat. Allah selalu memberi lebih. Yang ada selalu memberi balasan lebih, kurang nggak pernah. Jadi jangan pernah takut kalau apa yang kita lakukan itu seolah tidak ada balasannya. Di mata orang malah cuma sia-sia kalau orang tahu. Satu, diketahuin kita nolongin orang, besok orang yang butuh datengin kita. Iya apa enggak?
Kita nolongin orang, niatnya baik, didengar sama orang datang ketok kita lagi. Yang ditolongin aja kadang-kadang begitu ada orang baik nolongin, besok ngapain dia? Minta tolong lagi. Iya kan? Dia minta tolong lagi, nggak selesai-selesai. Itu nggak seneng kebaikannya tersingkap juga, nggak seneng, kata dibilang wala yakrah. Dia nggak marah, dia nggak kesel kalau ada keburukan dari sikap atau tingkah lakunya kelihatan sama orang. Itu orang tulus. Justru amal baik kelihatan dia nggak demen, tapi dia nggak marah kalau ada orang ngelihat sisi buruk dalam dirinya. Kenapa? Kok sisi buruk kelihatan nggak marah? Sisi buruk harus dilihatin, harus enggak? Andai kelihatan, misal ente orangnya emosional, atau ada sisi terkadang kalau udah disenggol masalah apa marah, kelihatan sama orang. Ternyata ente bisa marah juga ya. Ane kira ente selama ini nggak bisa marah, tapi ternyata ente bisa marah juga ya, gitu. Bukan dia pemarah, beda loh statementnya. Kalau ada orang bilang ternyata ente orangnya emosional ya, beda. Kalau ada orang ngomong ternyata ente orangnya emosional, berarti ente tukang ngomel kan gitu. Ente tukang marah. Tapi ini enggak, ternyata ente bisa marah juga. Anak pikir selama ini ente tuh enggak pernah bisa marah. Ternyata ente bisa marah juga. Berarti selama ini dia enggak pernah marah, tahu-tahu satu waktu kelihatan dia marah. Berarti kan itu sisi buruknya dia. Artinya ada sikap yang tidak baik nampak dari dirinya. Kalau itu kelihatan orang tulus, itu enggak menjadi masalah. Dia enggak juga panik, ya Allah, kenapa dia harus lihat emosi aneh, kenapa dia harus lihat, enggak, kenapa? Karena sebetulnya penyesalan dia bukan kepada orang yang lihat itu, penyesalan dia itu kepada Allah. Kenapa aneh harus ngomel, misalnya kenapa aneh harus emosi, kenapa harus aneh gentak dia, atau kenapa aneh, itu penyesalan harusnya datangnya kepada Allah atas sikap yang dia itu lakukan tidak baik. Adapun penilaian orang bodoh amat. Orang mempunyai anggapan gimana juga mah biasa. Ya udah biasa. Kadang kita baik aja dianggap nggak baik, udah biasa. Apalagi orang ngelihat sisi nggak baik dari kita. Jadi dinilai sama orang, dilihat sama orang. Kalau kamu orang yang tulus itu nggak bikin menjadi kamu gimana. Ya udah. Kalau kelihatan ya udah. Bahkan orang soleh mereka dianggap gak tulus, dianggap maling, dianggap jahat, dianggap serakah, itu gak bikin mereka mengklarifikasi. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin tadi yang sedekah begitu, satu ketika pernah dituduh maling, ditampar lagi sama yang ngatain maling. Segitu baiknya orang, dikatain maling, ditampar, dicaci maki, ya, dihina. Klarifikasi enggak? Diam aja. Ya. Ente hilang uang berapa? Aneh hilang uang 1000 dirham. Mau ya khair. Ikut aneh ke rumah. Diambilin uang 1000. Ente hilangnya 1000. Nah, ini 1000 lagi dari aneh. Ditampar, dicaci, dihina, nggak perlu klarifikasi. Orang benar, orang baik, hatta dilihat orang buruk. Kalau memang itu keburukan tidak dia lakukan, maka dia nggak perlu klarifikasi apapun, nggak perlu ngejelasin apapun, nggak perlu ngasih keterangan apapun. Diamin aja. Ntar juga Allah yang bakal tunjukin. Bener aja, nggak sampai sehari. Pulang ke rumah, ketemu istri bilang, ente kemana aja? Ana dari tadi nungguin ente jalan buru-buru. Nih, kantong uang ketinggalan. Udah nampar orang, udah ngatain orang, udah nuduh orang, udah ngomong jahat sama orang. Yang disahatin, yang dituduh, yang ditampar cicit Rasul. Bayangin, cicit Rasul nggak klarifikasi. Nggak pakai nggak perlu dijelasin. Ente tahu nggak aneh siapa? Nggak. Kadang kalau kita ngomong doang di rumah, dia belum tahu siapa aneh. Demen banget kita begitu.
Ya, andai kata kita begitu, saat ada orang ngeliatin sesuatu aja dari sisi jelek kita nggak kesel, kita nggak merasa kesel dan nggak merasa marah. Nah, itu berarti artinya apa? Oh, berarti artinya kamu ini memang ciri-ciri orang tulus. Karena sifat umumnya manusia apa? Umumnya manusia itu senangnya kelihatan lebih di mata orang. Manusia nggak senang sisi buruk itu kelihatan. Ente misalnya doyan ngomongin orang, ente nggak senang doyan yang ngomongin orang ini kelihatan sama orang yang ngelihat kamu lebih, iya nggak? Orang yang punya ekspektasi terhadap kamu nih orang baik, kamu nih orang begini, berani nggak kamu nunjukin di depan dia kalau kamu ternyata orangnya demen ngomongin orang? Padahal dia itu punya pandangan terhadap dirimu adalah kamu tuh orang baik. Maka kamu akan menjaga banget jangan sampai nih orang lihat miringnya saya. Jangan sampai nih orang lihat miringnya saya, kan gitu umumnya orang. Iya, karena manusia itu katanya dibilang senangnya itu nunjukin yang lebih. Karena kalau dia kelihatan buruknya dia nggak suka, berarti masih ada sifat senang kelihatannya yang baik, bukan kelihatan yang buruk. Nah ini sifat seperti ini kalau kata siapa? Bukan tergolong akhlaknya orang soleh. Wa an ghairihi idza talabta Allah bis-sidq a'taka Allah mar'ah tabsur fiha kulli syai' min ajaibid dunya wal akhirah. Ingat, dikatakan juga dari beberapa orang salihin, kalau kamu menginginkan sesuatu dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu dengan benar-benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberimu apa? Maka Allah akan memberimu cermin, mira'ah. Cermin yang mana akan membuat kamu bisa melihat segala sesuatu dari keajaban isinya dunia dan akhirat. Kalau kamu minta sesuatu apa? Minta apa? Kesungguhan sama Allah. Ya Rabb, aku minta kesungguhan. Aku pengen jadi orang yang sungguh. Aku pengen jadi orang yang tulus. Aku pengen jadi orang yang ikhlas. Saat orang melihat tentang sisi keajaiban dunia dari sisi pandangan Allah dan pandangan akhirat dari sisi keagungan yang Allah berikan sama kita, apalagi yang kita butuhin tentang manusia? Gak ada. Manusia udah gak ada arti buat kita. Ente mau ngomong apa tentang saya? Ngomong aja. Habib Umar dulu zamannya beliau awal-awal bidayah dakwah, jangan dulu, sampai detik ini digoda, diuji dengan orang-orang yang gak suka sama beliau banyak. Bahkan belum lama aja ada tanah di dekat Darul Mustafa, jelas-jelas tanah itu adalah milik beliau. Dekat Darul Mustafa, tanah itu milik Sayyidil Habib Umar. Tiba-tiba ada orang Badui datang nganggap itu tanah milik dia. Hada ardi, hada mulki, ini tanah milik saya, ini tanah punya saya. Ente ngambil serakah dari saya. Kalau ente mau tanah ini, ente harus bayar sama saya. Padahal jelas-jelas tanah itu sudah tanahnya Sayyidil Habib Umar. Kata anak-anaknya bilang, ya Abah, kita bisa tunjukin suratnya sama dia, kita bisa ini dan lain sebagainya. Kata Habib Umar, kalau tanya aja dia maunya apa. Dia pasti maunya duit, mau apaan? Mau duit udah pasti. Udah kata Habib Umar kasih. Yang dia mau kasih. Yang ditinggalin atau yang dihindarin dari beliau adalah perseteruannya. Nggak usah ribut, nggak usah apa nih, semua cuma dunia. Kasih yang dia mau. Kasih dunia. Nggak sengaja jalan, ternyata di jalanan nabrak salah satu anak kambing. Gembalaan orang Badui. Pada saat digembala dibilang nih harga kambing 400 real ini, nanti harus bayar. Marah-marah, dibayar 400, pakai dilebihin 2 kali lipatnya. Jadi dia bayar
800 untuk 2 ekor kambing. Padahal yang ketabrak cuma 1. Waktu ditanya, kenapa Bib ente begitu? Dijawab oleh beliau, yang 400 ngeganti kerugian, yang 400 yang kedua untuk nyenengin hati dia biar gak ada unek-unek sampai akhirat. Ya orang-orang level beliau udah ngelihatnya nikmat dunia apa sih? Kecil. Karena yang Allah perlihatkan adalah keajaiban Allah. Beliau punya mata basirah, punya mata hati yang melihat tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kita betul-betul minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, minta apa? Sungguh-sungguh. Yang Allah bisa berikan dari nikmatnya sama kita, Allah bakal kasih kita cermin yang bisa membuat kita melihat dari keajaiban dunia dan akhir. Wa gawil salaf fi hadha kathirah asyarna ila hadhil ahruf minha tanbihan 'ala al-matlub. Wa qad dzukirtu jumlan min dhalika ma'a syarhiha fi awal syarh al-muhadzib. Wa dhamamtu ilaiha min adab al-'alim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqqih ma la yastaghni anhu talib al-'ilm. Wallahu a'lam. Maka di sini beliau mengatakan perkataan para ulama salaf terutama yang berkaitan dengan pembahasan masalah ikhlas itu banyak. Saya di sini, kata Imam Nawawi, cuman nyinggung sedikit aja. Jadi pembahasan kita dari beberapa hari yang lalu, udah berapa lama nih? Dari sekitar 3-4 pertemuan kita ngebahas tentang ikhlas. Kata beliau, ini adalah sedikit pembahasan dari pembahasan yang sangat banyak. Saya cuma nyinggung kecil aja untuk sekadar mengingatkan, karena kata Imam Nawawi bilang, saya sudah menguraikan lebih detailnya di Syarhul Muhadzab. Ada karangan kitab Imam Nawawi Al-Muhadzab, itu lebih detail lagi. Beliau menerangkan tentang adabul alim wal muta'allim, adabnya pengajar, adabnya pelajar, adabnya orang faqih, orang yang mengerti agama dan orang yang sedang belajar agama. Itu sama beliau disyarahkan dengan segamblang-gamblangnya di dalam penjelasan itu semua untuk kita yang membutuhkan. Setiap orang yang menuntut ilmu, maka kalau mau tahu lebih dalam lagi, kita bisa mentelaah daripada kitab-kitab Imam Nawawi lainnya, yang dimaksud begitu. Tapi yang di sini beliau bahasin sama kita, walau kecil, tapi ini enggak kecil buat kita. Kecilnya Imam Nawawi adalah pembelajaran mungkin yang perlu kita memecut diri kita dengan setengah perjuangan sepanjang hidup. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi orang tulus itu adalah sesuatu yang memang tidak banyak orang bisa menguasainya. Tapi kita belajar, kita terus belajar untuk menjadi orang yang tulus. Kita mau jadi orang tulus, dan kita yakin jika memang kita memiliki kesungguhan dalam menginginkan menjadi orang-orang yang tulus seperti para kaum salihin, Allah akan anugerahkan kepada kita menjadi orang-orang yang tulus. Paling tidak belajarlah memberi tanpa meminta balasan. Belajarlah untuk mengerjakan suatu perbuatan baik tanpa meminta pujian. Lakukanlah sesuatu bukan untuk orang, tapi lakukan paling tidak untuk dirimu sendiri. Ya, lakuin untuk diri kita sendiri. Ibu beli baju, jangan minta cakep di mata orang, cakep di mata kamu dulu. Karena baju kalau udah kita pakai cakep buat kita ya, kita bakal pakai PD-nya selangit. Orang yang nganggap nggak cakep karena kita yang begitu yakin dengan cakepnya kita, bakal bilang cakep dipakai kita. Ibu jangan melakukan segalanya terkait postingan, perbuatan, sikap, apapun yang ibu lakukan untuk orang. Tapi lakukan semuanya untuk Allah. Dan lakukan paling tidak untuk dirimu sendiri, untuk melepaskanmu dari belenggunya apa? Belenggunya jeratan sakitnya mental, sakitnya jiwa yang hanya selalu haus pada apresiasi dan pujian orang lain. Ini ciri-ciri orang yang sangat tidak ada ketulusan dan keikhlasan di dalam dirinya. Dan kita mau belajar, lihat bagaimana Nabi SAW ya memberikan kepada kita cerminan yang paling sempurna. Beliau
menolong orang tapi tidak pernah mengharap bahkan kata terima kasih dari orang yang ditolong olehnya. Rasulullah pernah mencontohkan kepada kita menolong orang tua yang sepanjang perjalanan mencelak-celak Rasulullah. Bayangin, Rasulullah nolongin orang tua, nenek-nenek di jalanan, bawa barang berat, sama Rasulullah dipikul oleh tubuhnya yang mulia. Sepanjang perjalanan nenek ini terus menghina Rasulullah. Kamu jangan seperti Muhammad. Kamu tahu gak Muhammad? Muhammad tuh begini-begini. Ini yang bawain Muhammad. Bayangin Rasulullah pernah menghadapi masa itu. Tetapi apa yang terjadi pada dirinya? Tidak pernah sekalipun beliau menunjukkan ekspresi amarah. Kalau kita kadang-kadang dapat kabar aja, orang ngatain kita gimana? Sama orang sih kita nggak sampai ngelabrak, iya. Tapi sih kuping panas ada, leher panas ada, apalagi dada, irama ritme jantung mulai dak-duk-dak gitu ya. Rasulullah di depannya dicaci, dimaki, beliau berada di level tenang. Kita mau belajar begitu tuh. Kita mau belajar di level itu. Rasulullah berada di level tenang. Diem aja, gotongin barang kayak nggak dengar apa-apa. Cacian dengan pujian sama. Sesuai nggak dengan apa yang kita bahas kemarin? Sesuai. Sama, orang puji beliau di depan wajah beliau, beliau tersenyum. Orang caci beliau, beliau tetap tersenyum. Dia bawain barang, seolah cacian itu bukan mengena pada dirinya. Itu kenanya pada orang lain. Ini terkait orang lain yang dibahas. Padahal itu adalah dirinya yang sedang dikata-katain, dihina, dicaci dan seterusnya. Ini nenek-nenek yang nggak tahu kalau itu Nabi. Bagaimana dengan orang yang Nabi tahu mereka mencaci di depan wajahnya dan mereka mengenali Nabi itu siapa, tapi mereka tetap menjadi pembencinya. Siapa? Umayyah bin Khalaf, Walid ibn al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab. Ente kenalnya Abu Jahal, Abu Lahab ya? Terkadang untuk menghafal musuh Nabi penting juga, biar kamu tahu, oh ini musuh-musuh Nabi. Walid ibn al-Mughirah ya. Siapa tuh Walid ibn al-Mughirah? Bapaknya Khalid ibn al-Walid. Khalidnya sahabat, ayahnya Walid ibn al-Mughirah musuhnya Rasulullah. Walid ibn al-Mughirah, bapak Umayyah bin Khalaf. Aduh, itu bengis-bengis semua itu. Jahatnya minta ampun. Mereka lah yang meletakkan kotoran perut unta di atas punggungnya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tahu Rasulullah tahu mereka. Dan mereka melakukan kejahatan itu tepat langsung di hadapan Rasulullah. Tapi bagaimana wajahnya Rasulullah? Biasa aja. Nggak ada ritme jantung yang gimana-gimana. Nggak ada kelihatan wajahnya memerah emosional yang gimana-gimana. Itu terkait dengan kepribadiannya. Nah kita diomongin, kita harus siap. Oh memang kalau diomongin itu udah umum, dikatain udah umum. Diapain lagi bu? Dicuekin udah umum, gak dianggap, difitnah ya ini udah umum. Tinggal gimana kita dalam menyikapi itu semua, belajar untuk berada di level sama. Aneh dikatain sama dipuji ya sama. Dia juga kan manusia gitu kan. Sewaktu-waktu dia puji kita, sewaktu-waktu dia sayang mengaluh-aluhkan kita. Hati-hati dengan sewaktu-waktu dia melihat jeleknya kita. Apakah pujian itu akan sama? Belum tentu kan? Belum tentu. Cuman para pecinta sejati aja yang mereka walaupun melihat keburukan tapi bagi mereka adalah kesempurnaan. Hanya pecinta sejati. Tapi adapun orang yang mengaku cinta,
begitu kelihatan jeleknya seseorang, langsung aneh gak respect sama dia. Ilfil, aneh ilfil sama dia. Kenapa itu ilfil sama dia? Aneh lihat jeleknya dia, oh, ternyata dia orangnya ya Allah, ya, yang begitu-begitu menyesakkan kita. Dan kita semua itu harus menjadi orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah dengan ini semua kita belajar, kita menjadi orang-orang yang terus menjadi orang-orang yang tulus di dalam mengabdi kepadanya. Amin ya rabbal alamin.